Sesuai janji kemarin Pak ya, bahwa saya ingin mewawancara dengan. Oke, monggo. Mohon maaf mengganggu sebentar. Ini kebetulan di CGP untuk PGP Pendidikan Guru Penggerak itu saya sudah sampai di modul 3.1. Nah di sini ada pembelajaran tentang cara menangani sebuah kasus dengan sebuah kebijakan. Nah, di sini saya ada tugas tentang mewawancarai pimpinan saya seperti itu Pak. Nah, mohon izin saya bertanya ya Pak ya. Untuk selama ini untuk yang ada di sekolah ini bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Ya, alhamdulillah selama ini memang ada beberapa dari kasus-kasus tersebut yang masuk dalam dilema etika atau rujukan moral dari siswa-siswi kami. Nah, dari kasus tersebut saya ingin mencoba menyelesaikan dengan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah kita. Jadi ketika ada kasus apapun, semua struktural, bahkan itu guru ataupun siswa dan siswi atau teman-temannya, itu saya selalu melibatkan, karena segala sumber sesuatu atau kasus dari anak-anak tersebut pasti ada sangkut pautnya dengan temannya atau gurunya, bahkan dari orang tua siswa yang siswa yang punya kasus tersebut. Berarti intinya apa yang Bapak sampaikan tadi, kolaborasi di sini sangat penting Pak ya. Iya. Adanya bantuan dari guru, wali kelas, siswa, bahkan sampai orang tua. Ya memang. Jadi kita jangan mengambil keputusan itu sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Ketika ada kasus apapun seperti kasus dilema etika atau yang lain, itu kita selalu berkolaborasi dengan bapak ibu yang lain, bahkan dengan teman-temannya juga. Jadi kita mengambil keputusan itu semua menerima, bahkan anak yang berbuat kasus ataupun dari teman-temannya. Jadi misalnya saya contohkan Pak ya, kemarin kan siapa itu Rizal, nah itu kan terlambat sekolah, katanya ketika ditanya itu ketika itu ibunya sakit. Nah kalau misalnya ada kasus seperti itu bagaimana Pak? Apakah ada keringanan ya untuk anak-anak tersebut? Ya, kita kan mencari informasi itu dulu. Jadi kita tidak langsung mengambil keputusan itu. Jadi ya tetap kita panggil anaknya. Tapi sebelum kita memanggil anak tersebut, kita juga harus tahu sumbernya. Kenapa anak itu bisa terlambat, anak itu datangnya telat, itu kenapa? Jadi hubungan kita dengan orang tua itu juga harus baik. Bahkan guru-guru pun juga itu kan semuanya kita usahakan, kita wajibkan bahkan ya untuk mempunyai nomor wali murid, karena itu tadi seperti kasus Riza tadi karena terlambat. Nah, bisa juga itu tidak karena dia ibunya sakit, tapi karena ada alasan yang lain. Nah, kalau kita tahu sumbernya, nah nanti kan kita juga enak, anak-anak juga nanti ketika memang benar-benar anak itu terlambat karena ibunya sakit, nah kita bisa memberikan istilahnya itu penanganan khusus pada anak tersebut. Jadi paling tidak izin dulu dengan wali kelas, dengan guru-guru yang lain, itu kan bisa. Jadi seperti itu. Jadi untuk selama ini yang terjadi di sini itu ketika ada kasus selalu itu diselidiki oleh orang yang pertama mengetahui kasus tersebut itu dari mana? Mulainya dari penyidikan itu mulai dari mana?
dari guru atau dari orang tua langsung? Ya dari kalau memang kasusnya seperti yang itu katakan tadi, apa namanya, anak yang terlambat, itu ya harus kita langsung ke orang tua. Jadi tidak langsung, tidak ke temennya. Temennya sudah datang tepat waktu. Tapi kenapa kok dia kok telat? Nah, ini kan harus dipertanyakan. Nah, siapa yang ditanya? Ya jelas orang tuanya. Karena kita sudah punya kontak dengan orang tua, ya kan lebih enak. Makanya langsung kita telepon, kita hubungi orang tua tersebut. Bu, bener tak? Ini alasannya ini tak? Nah, jadi ya itu tadi, kita mengambil sikap, kita mengambil keputusan itu tidak merugikan anak dan juga teman-teman yang lain. Tujuannya. Aku dinantikan ini gitu Pak ya. Iya. Teman-teman yang lain kok ini terlambat dibiarkan. Beberapa kali padahal kan ternyata ada masalah, jadi kasihan juga gitu. Iya. Selama ini kalau itu kan tadi posisinya terlambat, ya mungkin ada kasus yang lain yang merupakan yang seperti itu. Kita mau mengambil tindakan tapi ada rasa sebuah ibah gitu, sebuah kasihan gitu. Apakah ada? Ya kemarin ya, bukan kemarin ya, hampir ya dulu itu pernah ada seperti itu. Ya kasus apa namanya, kesinggungan antara dua anak lah, kesinggungan antara dua anak. Ya, itu kan kalau seperti itu kita harus mencari solusi, ya, dan harus melibatkan semuanya. Ya apa? Tidak merugikan satu sama lain. Kita coba mencari informasi untuk dari temannya, dari guru yang mengajar pada saat kejadian, dan bahkan dari wali kelas. Dan nanti kalau itu sudah cukup, ya beres. Tapi kalau belum cukup, bisa nanti masuk ke ranah wali. Jadi ketika ada kasus apapun itu memang sebenarnya kalau bisa diselesaikan langsung, kenapa kok langsung ke orang tua? Apalagi kasus antara, ya biasa kan, antar teman itu biasa. Tapi kan kalau seperti itu kan tidak harus ke langsung ke orang tua. Jadi kita dari temennya, dari temennya A ngomongin ini, dari temen B ngomongin ini, kita kumpulkan semuanya dari teman-temannya. Cara mana studi kasus dari anak yang bermasalah itu. Terus kemudian kalau belum menemukan solusi, coba kita dengan bapak ibu guru yang terlibat yang pada saat kejadian itu, atau ke guru-guru yang lain. Terus kami juga, apalagi dari khususnya dari struktural kami, dari Waka, wakil kepala, dan juga khususnya dari BK juga, itu juga berkolaborasi. Jadi BK pun ketika menangani kasus, mengambil keputusan itu juga tidak dari kemauannya sendiri, tapi dari itu tadi, kolaborasi antara teman, antara guru, wali kelas, dan struktural yang lain, bahkan kepada saya. Begitu. Jadi sangat ini permasalahannya itu ditangani oleh semua orang itu kan. Iya. Kalau saya garis bawahi di sini berarti yang membantu panjenengan untuk sebuah masalah itu sangat banyak ya. Iya, dan harus itu. Karena ya itu tadi, kalau saya mengambil keputusan, belum tentu dari apa yang saya putuskan itu diterima oleh anak-anak yang terkena kasus tersebut. Tapi kalau semuanya terlibat, dan itu pun nanti jelas. Ya, jelas kasusnya gini, nanti gini. Orang-orang semua tahu kejadiannya, dan nanti bisa disampaikan dan menghasilkan keputusan yang bisa diterima antar anak tersebut yang terkena kasus itu tadi. Kalau itu tadi, hubungan dengan wali murid juga harus ditekankan. Itu sudah jelas nih Pak. Pertanyaannya sudah terjawab semuanya. Ya. Jadi sampai dengan kesimpulannya, bahkan cara panjenengan untuk ambil keputusan juga sudah sangat jelas. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Ya Bu. Barangkali bisa saya
komunikasi lagi dengan ada wawancara nanti saya hubungi lagi nih, Pak. Ya. Iya, Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Tunisa. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari kelas 240. Saya dari SMP Rodotul Muta'alimin, Bapak. Assalamualaikum, Pak Nanang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Selamat siang. Alhamdulillah. Oh, Pak Nanang. Maaf, saya pandangan sebentar ya, Pak. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan tugas saya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, Pak Nanang kan dari Kepala Sekolah SDN Bandung Sari ya, Pak. Iya. Untuk siswa Bapak semester berapa? Untuk siswa dengan bapak kami untuk tahun ajaran kali ini yaitu 150 baris. Alhamdulillah sedikit menurun dari tahun kemarin karena jumlah di TK-nya itu memang sedikit. Memang berarti sudah langkah yang tinggi ya, Pak, lumayan ya. Iya, alhamdulillah lumayan untuk di kecamatan Sukadadi bisa dikatakan di atas rata. Sudah alhamdulillah itu. Ya, kebanyakan di sekolah kan banyak yang oh, itu ya Pak, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara dengan ini tentang pengambilan keputusan dari seorang pimpinan yang ada di sekolah. Nah, mohon izin saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan tugas saya. Ini saya mendapat tugas untuk mewawancarai seorang pimpinan tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti itu, Pak. Nggih, monggo Baris. Saya izin bertanya ya, Pak ya. Nggih, monggo. Untuk pada modul 3.1 ini kan yang saya pelajari itu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada dua prinsip, Iya. yakni prinsip dilema etika dan rujukan. Untuk selama ini Bapak sebagai pimpinan, selama ini bagaimanakah Anda dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral tersebut? Iya, mohon izin untuk menjawab Baris di lembaga kami di SDN Sari. Biasanya untuk mengidentifikasi kasus-kasus mana antara dilema etika dan rujukan moral untuk terkait dilema etika itu biasanya adanya suatu pertimbangan dulu, guys, karena benar melawan kebenaran. Sedangkan untuk rujukan moral sudah pasti sedikit ada kemungkinan karena di situ benar melawan salah. Dari selama ini saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus terkait dilema etika, yaitu saya akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru terkait kasus tersebut, siapa yang terlibat, terus bagaimana kasusnya, itu terus yang paling adalah dengan melihat tingkat kebenaran. Jadi tidak langsung gitu, tapi kita lakukan pengujian terlebih dahulu. Gitu. Cukup detail ya Pak ya, sangat-sangat detail. Di sini saya berpikir Bapak Nanang sebagai pimpinan ini sangat memahami seperti untuk menunjukkan moral itu ada yang salah, ada yang benar. Iya. Kita harus memutuskan apakah salah atau yang benar yang akan kita ambil. Iya, betul. Untuk selama ini Bapak, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya, memang menjadi dilema bagi pimpinan untuk
mengambil suatu keputusan Faiz dari permasalahan yang sama-sama benar itu saya kira sangat sulit sekali. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati, terus tetapi juga melihat nilai kebajikan dan bermanfaat tentunya keputusan itu bagi seluruh warga sekolah gitu. Untuk selama ini langkah-langkah yang atau prosedur yang biasanya Anda lakukan itu seperti apa? Langkah-langkah atau prosedur yang Untuk pengambilan keputusan tadi Iya. etika sama sebelum mengambil keputusan dari suatu permasalahan yang ada di lembaga kami, itu saya harus mencari fakta dulu. Ya, mencari fakta, terus kita panggil yang bersangkutan, kemudian kita koordinasi dengan berbagai pihak di lembaga, kemudian komunikasi bersama seluruh warga yang ada untuk menyelesaikan persoalan tersebut. lengkap apa ya untuk langkah-langkah yang Pak Nanang ambil. Iya. Lalu hal-hal apa saja selama ini yang Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang pernah Anda tangani? Hal-hal yang saya anggap efektif adalah keputusan yang saya ambil itu adalah melakukan konferensi internal. Artinya kita mengadakan pertemuan atau duduk bersama dulu bersama Bapak Ibu Dewan Guru. Setelah itu nanti kita bisa berembuk, kemudian memecahkan masalah itu atau memutuskan masalah itu secara bersama-sama. Tidak hanya sepihak saya selaku kepala sekolah. Intinya kolaborasi ya Pak. Betul sekali. Kolaborasi antar kepala sekolah dengan guru-guru, kepala sekolah dengan warga sekolah. Iya, betul. Untuk selama ini, apakah ada tantangan untuk sebuah pengambilan keputusan tersebut dan solusinya? Apakah selama ini Bapak ada tantangan? Lalu, kalaupun ada tantangan itu, apakah sudah langsung ditindaklanjut atau bagaimana? Dalam suatu permasalahan yang jelas pasti adanya tantangan ya, pasti ada tantangan. Tantangan yang saya dalam mengambil keputusan terkait dengan kebajikan antara yang berkaitan dengan anak-anak, misalnya anak-anak pejabat yang kedepannya memiliki dampak pada kebajikan sekolah terkait dengan turut campurnya pihak lain seperti adanya LSM, adanya apa, nah, itu tantangan yang membuat saya dalam mengambil keputusan itu agak-agak terganggu. Disebabkan adanya alasan jabatan LSM yang membuat saya itu tidak bisa memutuskan secara langsung. Selama ini untuk panel sendiri sudah bisa mengkritik yang ada di sekolah ya sudah optimal. Tapi untuk tantangan luar kan kita tidak bisa memprediksi Pak ya, tidak bisa Betul. diprediksi. Iya. Tantangannya itu seperti apa? Iya, betul sekali ya, karena itu kebetulan juga lembaga di saya itu ada dekat dengan LSM, sehingga kalau ada apa-apa itu butuh kerja keras untuk bisa menyelesaikan dengan baik bersama Bapak Ibu guru atau warga sekolah yang tidak mencuat seperti itu. Untuk sekolah yang Bapak pimpin selama ini ketika ada sebuah masalah, apakah ada cara sendiri untuk menyelesaikannya? Apakah ada jadwalnya atau kan langsung diselesaikan? Kalau ada jadwalnya biasanya kan ada prosedural Pak ya. Untuk di sekolah Bapak sendiri seperti apa cara penyelesaiannya? Untuk di lembaga biasanya selalu kasusnya itu berat atau ringan. Kalau kasusnya ringan, ya biasanya langsung saya selesaikan di tempat, tidak ada jadwal khusus. Tetapi kalau kasusnya itu agak berat, jadi perlu adanya tahapan-tahapan dan kerjasama dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk dalam penyelesaiannya. Seperti itu. Tetap dalam ranah kolaborasi ya Pak Iya. ya. Itu sangat penting soalnya dalam sebuah komunikasi dengan warga yang sekolah ada itu kunci utama. sendiri. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut? Alhamdulillah
untuk bisa dikatakan dalam setiap kasus di lembaga saya itu semua warga sekolah itu terlibat. Jadi itu enaknya atau senangnya di lembaga kami. Jadi yang membantu adalah semuanya, baik bapak ibu guru, anak-anak juga membantu, bahkan orang tua juga membantu. Dan tak lupa, andai kata permasalahan itu sampai agak berat, biasanya saya melakukan pengawas untuk bisa membantu dalam penyelesaian permasalahan yang ada di lembaga saya. Gitu. Jadi semua stakeholder yang ada. Jadi intinya semua pihak itu membantu. Jadinya sekolah yang ada itu sekarang sukses, Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau kadang ada sekolah yang membantu hanya 1-2 orang saja, Iya. yang lainnya itu cuek, hanya berangkat mengajar saja, pulang lagi, seperti itu kan ada gitu loh Pak. Kalau sekolah jenengan tuh alhamdulillah berarti Pak. Iya, Semuanya semuanya kompak. aktif, diajak untuk berkolaborasi. Untuk dari semua hal yang tentang Anda sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Anda untuk keputusan dilema etika dan rujukan moral? Pembelajaran yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan adalah pentingnya kita untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain, yaitu adanya komunikasi baik dari pengambilan keputusan akhir maupun sasaran yang berdampak positif serta berpihak pada murid. Jadi di sini atau di lembaga saya adalah pengambilan keputusan yang penting adalah adanya komunikasi dan koordinasi dengan baik, sehingga keputusan itu nanti bisa bermanfaat untuk semuanya gitu. Terutama murid Pak. Iya, utamanya bagi murid pada suatu Pak Nanang kepala sekolah yang luar biasa ini. Iya. Alhamdulillah. Semoga untuk tahun depan muridnya juga bertambah Pak, semakin meningkatkan kualitas dan kompetensi dari potensi murid tersebut. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Iya, sama-sama. Besok mungkin saya mau minta bantuan Bapak lagi. Saya ketemu Monggo dengan senang hati Bu Pak Isi ya, monggo. Saya mohon izin untuk monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.